narasumber kita berikutnya adalah Bapak Muhammad Yasir Sani. Ya, beliau adalah Project Manager pada The Partnership atau Kemitraan for Governance Reform in Indonesia, yaitu suatu organisasi yang multi pihak ya, yang bekerja dengan badan-badan pemerintah, dengan badan-badan internasional, yang fokusnya adalah bagaimana tadi meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik ya, dengan menegakkan pada tadi isu-isu demokrasi dan bagaimana tata pemerintahannya. Jadi kita harapkan beliau bisa memberikan pencerahan kepada kita ya dari sudut pandang tadi isu demokrasi juga tata pemerintahannya atau tata kelola pemerintahannya bagaimana dengan undang-undang baru ini. Demikian. Nah, untuk singkatnya kami persilakan Bapak Yasir Sani. Mungkin sudah mendengar suara saya, Pak Yasir Sani? Sudah, Pak. Terima ya, kasih banyak. Ya. Silakan dengan hormat untuk memaparkannya. Silakan, Baik. Pak. Terima kasih Pak Moderator yang saya hormati. Pak Tubuh ini selama kali ketemu di sekolah caleg dan sekolah kepala daerah. Makasih. Pak Soni Sabang Solo dan Adin Semak. Iya. Adin Semak, terima kasih banyak di pagi jelang siang ini. Saya mencoba untuk merefleksikan kembali terkait apa sih otonomi khusus yang ada di Papua. Dan ini menjadi sangat penting. Jangan mau didikte. Menjadi sangat penting sekali untuk kita lihat. Apakah saya bisa share dari sini ya? Karena saya nggak bisa share screen saya. Ya Pak, Dasat ya. Tolong dibantu Pak. Pak Ya. Atur paparan beliau. Oke, baik, bisa dibesarkan. Baik, terima kasih. Jadi saya slideshow. Ya. Baik, lanjut aja. Nah, baik, saya mencoba untuk melihat atau merefleksikan kembali sejak Indonesia merdeka bahwa sejak tahun 63 itu Pak Soekarno itu pernah memberikan instruksi presiden tentang kaitannya dengan otonomi, kaitannya dengan pemerintahan di Irian Barat pada saat itu. Dan kemudian Irian Barat menjadi otonomi penuh tahun 69 dan ini proses menurut saya menjadi proses yang seringkali dilupakan bahwa di saat itulah Prabowo kemudian mengeluarkan tentang bagaimana Irian Barat masuk menjadi Indonesia dan bagaimana kemudian menumbuhkan generasi muda yang mengetahui politik dan berorganisasi sehingga bisa berbicara di level nasional kondisi saat itu. Nah, pergeseran kemudian ketika tahun 74 dengan adanya undang-undang pemerintah itu kekhususan yang dulu dimiliki sejak tahun 63 69 kemudian berubah semuanya ketika ada persamaan atau disamakan oleh pemerintah pusat tentang bagaimana sih pemerintahan yang ada di semua provinsi di Indonesia. Ini saya rasa menjadi titik balik ketika tahun 2001 bicara otonomi khusus, jeda waktu sekitar 20 tahunan, hampir 30 tahun itu ternyata pembangunan itu merubah sedemikian banyak sampai ke perilaku individu yang ada di Papua, termasuk orang asli Papua. Hal ini yang menjadikan kita seringkali melihat kenapa Papua kemudian meninggalkan budayanya, misalkan sagu ataupun ubi, karena beberapa kali saya pelatihan, tanpa sadar, makan beras itu menjadi suatu hal budaya baru sebetulnya, yang kemudian ditaruh di Papua, dan saat ini Papua kemudian menjadi sangat tergantung dengan beras. Proses-proses ini berjalan terus-menerus sampai kemudian 2001 ketika otonomi khusus mulai dilaksanakan, timbullah banyak hal pergolakan-pergolakan tentang bagaimana apa yang dimaksud dengan kebebasan, kemerdekaan, dan itu muncul terus menjadi suatu fenomena yang berjalan ketika otonomi khusus dengan adanya dana OSUS itu dikirim ke Papua, digunakan untuk kesejahteraan orang Papua, itu timbul banyak hal masalah di situ. Nah, di tahun 2021 ini dengan ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 ini kalau tadi disebutkan istilah babak baru ya, menurut saya itu menjadi sangat penting sekali karena jangan sampai pengalaman panjang kaitannya dengan otonomi khusus Papua itu kemudian terjerembab lagi pada sisi negatif yang selama ini muncul dalam proses otonomi khusus di Papua. Lanjut. Nah, apa itu babak baru otonomi khusus Papua? Saya rasa menjadi tadi Pak Kepala Sekolah dan Pak Komar sudah menyampaikan juga bahwa orang asli Papua menjadi titik tekan dalam undang-undang otonomi khusus ini. Walaupun di undang-undang otonomi khusus yang sebelumnya sudah disebut, tapi saat ini menjadi konsentrasi juga termasuk di organisasi masyarakat sipil. Bicara konteks orang asli Papua pun juga dilihat kembali apakah dia itu hanya bekerja di Papua
untuk sesuatu hal yang ada, ataupun kemudian memang membantu orang asli Papua yang selama ini besar dan tumbuh ataupun diakui sebagai orang Papua itu kemudian bisa berdaya lebih baik lagi. Ini menurut saya menjadi sangat penting sekali. Cuma yang perlu diperhatikan di sini adalah, karena saya baca di undang-undangnya, bagaimana membedakan dalam satu wilayah populasi, dalam satu kabupaten ataupun satu kampung atau satu distrik. Karena ini bagian dari cara menghitung kaitannya dengan dana, bagaimana membedakannya ketika sistem KTP kita itu sama semuanya. Ini yang mungkin perlu menjadi catatan di tingkat data itu, bagaimana data di Papua itu bisa betul-betul walaupun standar nasional, tapi di tingkat bawah bisa ditemukan mana sih yang jenuin yang ada dimiliki orang Papua. Ini jadi sangat penting sekali, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang dari dulu muncul tentang kaitannya dengan jumlah kampung, jumlah orang asli Papua, ataupun bagaimana pengakuan terhadap orang asli Papua karena mungkin sudah lama tinggal di situ turun-temurun, ataupun hal yang lain, itu bisa terselesaikan. Jadi data itu menurut saya menjadi sangat vital sekali, karena sekali lagi bahwa Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang saat ini ada itu lebih banyak nanti bicara prosedural administrasinya. Ini yang seringkali lupa, sehingga dulu banyak hal yang dianggap mudah dilakukan, pertanggungjawabannya tidak ada, saat ini menjadi titik tekan, dan menurut saya itu menjadi proses pembelajaran baru untuk Papua, bagaimana sih mengelola tata kelola pemerintahan itu dengan lebih baik lagi. Karena ini menjadi prasyarat ketika bagaimana bicara transparansi dan akuntabilitas itu dijalankan. Yang kedua adalah pemahaman tentang seluruh pemerintah, khususnya yang terjadi di Papua. Karena apa? Di pemerintah itu ada undang-undang sektoral, ada undang-undang Pemda, dan ada misalkan undang-undang Cipta Lapangan Kerja. Ini suatu yang blended masuk ataupun dirangkum masuk dalam suatu undang-undang khusus Papua. Pertanyaan adalah mana yang akan lebih dahulukan ketika ada undang-undang khusus Papua dan ada undang sektoral, ada undang-undang pemerintah daerah, ada undang Cipta Lapangan Kerja. Ini yang mungkin harus mulai diperhatikan betul-betul, karena mensinkronkan undang-undang yang ada, apalagi nanti turun sampai level PP ataupun peraturan menteri yang terkait dengan Papua, itu masing-masing punya area sendiri-sendiri. Karena setahu saya undang-undang pemerintah daerah pun memberikan salah satu adalah urusan yang kaitannya dengan pemerintahan, di mana presiden sebagai kepala pemerintah dibantu oleh para menteri-menterinya. Nah, misalkan peraturan menterinya itu kemudian menabrak undang-undang OSUS, siapa yang akan melakukan ini semuanya? Ini menurut saya menjadi sangat penting ketika bicara undang-undang sektoral, entah itu kehutanan, entah itu kaitannya dengan laut atau pesisir, atau kaitannya dengan kepulauan. Dan satu lagi yang kaitannya menjadi vital adalah undang-undang Cipta Lapangan Kerja. Karena undang-undang Cipta Lapangan Kerja itu bicara konteks bagaimana investasi masuk ke daerah ataupun ke Indonesia itu tanpa ada halangan yang terkait dengan birokrasi. Jadi birokrasi itu menjadi sangat menjadi perhatian di situ. Nah, ini yang menurut saya menjadi penting ketika undang-undang OSUS Papua bicara otonomi khusus, berarti ada hal yang sifatnya khusus, dan apakah ini antar sektor undang-undang itu perlu yang diperhatikan masing-masing peran, itu menjadi catatan terutama di level pemerintah pusat untuk hal ini. Kemudian juga bicara konteks Papua, membangun Papua dan Papua membangun menjadi suatu hal yang mungkin perlu diperhatikan. Apakah kita membangun Papua atau orang Papua sendiri yang membangun? Karena kalau dari luar, posisi di luar, kita sebagai misalkan saya tinggal di Jakarta ataupun di Jawa, kemudian membantu orang Papua, orang asli Papua, adalah posisi bahwa saya membantu membangun Papua untuk kita sebagai sama-sama saudara, sebagai anak bangsa Indonesia. Tapi ketika yang dibantu untuk berdaya itu adalah memkuat dirinya, membangun dirinya untuk Papua, menurut saya menjadi suatu hal yang penting. Ini yang menurut saya menjadi entah itu di pemerintah, masyarakat sipil, ataupun berbagai lembaga yang terkait dengan Papua, itu kemudian tidak membantu transfer pengetahuan atau memberdayakan orang Papua. Lebih banyak adalah menggunakan Papua sebagai simbol, mengatasnamakan bekerja di Papua, ataupun kemudian memberikan suatu pengetahuan baru, tapi hanya sifatnya tempelan, bukan mengajari orang Papua untuk bagaimana dia paham, dia bisa bertindak, dan dia terampil melakukan itu. Ini yang menurut saya menjadi sangat penting ketika bicara konteks membangun Papua, khususnya orang asli Papua, mendayagunakan itu tidak hanya sekedar
mengajak suatu kegiatan bersama, tapi adalah bagaimana kemudian orang asli Papua itu sudah bergerak untuk melakukan tindakan itu. Karena di beberapa hal itu menjadi catatan ketika proses-proses entah itu perdasus, perdasi yang ada di Papua Papua Barat itu diseminasi atau penjelasan sampai level kabupaten, sampai level kampung itu sangat kurang sekali. Sehingga saya khawatir ya nanti adalah banyak regulasi di tingkat daerah, entah itu provinsi ataupun di kabupaten, tapi minim implementasinya. Nah, kaitannya itu, maka kita lihat dialektika seperti apa kaitannya dengan kewenangan otonomi khusus Papua. Pertama adalah bahwa ini bicara konteks dialektika terkait dengan orang asli Papua sendiri. Membangun Papua berarti salah satunya dari yang di saat ini jadi tekanan adalah membangun orang asli Papua. Yang kedua adalah kaitannya dengan kabupaten. Kabupaten yang selama ini dalam dana otsus sendiri adalah mendapat dari provinsi saat ini diberi peran, diberi kelonggaran untuk mengakses dana otsus itu sendiri dengan kemampuan inovasi yang dimiliki oleh kabupaten tersebut. Dan menurut saya itu peluang besar bagaimana kabupaten mulai mengangkat dirinya, mulai kemudian membangun dirinya. Nanti disampaikan ada kepemimpinan di level daerah, itu menjadi penting. Seperti contoh kondisi COVID sekarang ini, ada beberapa kabupaten yang bupatinya itu minta warganya untuk memulai makan dari hasil bumi yang mereka miliki, entah itu dubian ataupun sagu ataupun keladi. Nah, ini yang menurut saya menjadi suatu contoh bahwa Papua sebetulnya, apalagi kalau saya bergerak di isu lingkungan, kabupaten itu mulai peran penting ketika menjaga ekosistem lingkungan yang ada di situ. Nah, peran-peran inilah yang kemudian menurut saya ketika bicara percepatan, tadi kan ada Impres nomor 9 tahun 2020 dan Kepres nomor kalau nggak salah nomor 10 tahun 2021 itu bicara konteks bagaimana peran dari kelembagaan di pusat terutama nanti di bawah wakil presiden dalam melakukan proses percepatan pembangunan di Papua. Ingat sekali lagi namanya percepatan berarti ada suatu hal yang diminta di Papua tidak lagi posisinya berjarak jauh tapi adalah bagaimana yang sudah ini posisinya di gigi 5 menurunkan tensinya, sementara yang tadinya gigi 1 itu menaikkan tensinya sehingga posisinya sama. Tapi kalau Papua diminta cepat terus, tapi di luar Papua lebih cepat lagi, tidak ada percepatan, posisinya akan selalu sama terus. Ini yang menurut saya menjadi penting strategi nasional berbicara percepatan pembangunan itu, katanya dengan Papua itu harus ada dinamis antara yang lebih cepat dengan yang saat ini tertinggal. Nah, ini langsung ke penutup. Peluangnya apa kaitannya hal ini? Ketika percepatan pembangunan di berbagai bidang, baik fisik maupun non-fisik, ingat sekali lagi bahwa ini harus dikonfirmasi terhadap masyarakat ataupun orang asli Papua yang ada di proyek-proyek fisik ataupun non-fisik. Kenapa ini perlu dilakukan? Jangan sampai orang Papua itu hanya menjadi penonton, entah itu jalan tol dibangun, tapi yang menikmati bukan orang Papua, karena orang Papua belum punya kendaraan, akhirnya ingin memiliki kendaraan dan budaya berubah semua. Hal ini yang perlu dicek lagi seperti apa sih yang cocok ketika bicara konteks pembangunan Papua. Kemudian peningkatan mutu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Ini yang seringkali menjadi kritik saya juga di beberapa tempat tuh banyak kantor layanan publik itu setahun itu tidak buka. Siapa yang ngawasin ini ketika banyak kabupaten yang kantor-kantor dinas atau OPD-nya tidak memberikan layanan publik. Bahkan di beberapa kantor kecamatan itu jadi kantor camat menjadi kandang sapi. Nah, hal ini yang kemudian pertanyaan, apakah karena memang jumlah ASN-nya kurang atau memang ASN itu yang tidak mau ditinggal wilayah tersebut sehingga ngumpul semua di kota. Ini sebenarnya sudah hal yang lama, termasuk juga ke para pegiat yang bukan dari ASN itu juga melakukan sama. Diminta untuk tinggal di distrik, malah dia tinggalnya di ibu kota kabupaten ataupun ditinggal di tempat yang dekat dengan akses informasi. Nah, ini yang mungkin perlu membangun jiwa itu yang menjadi sangat penting sekali ketika bicara konteks Papua. Kemudian kaitannya dengan peluang adalah pengembangan inisiatif untuk percepatan pembangunan Papua. Nah, kreativitas kaitannya dengan keunggulan sosial, ekonomi, budaya maupun lingkungan alam yang dimiliki di Papua menurut saya menjadi sangat penting sekali untuk mulai dipikirkan ataupun mulai diimbangkan. Jangan sampai lingkungannya diabaikan tapi mengutamakan kesejahteraannya, ataupun kemudian mengutamakan lingkungannya tapi manusianya tidak disejahterakan. Ini memang agak sulit, tapi ini harus dilakukan di Papua karena mau tidak mau bicara percepatan pembangunan Papua
seluruh sumber daya yang ada, entah itu di provinsi, di kabupaten, sampai level kampung, dan didukung oleh nasional, itu harus sama ke situ. Saya beranggapan atau berasumsi selama ini banyak kantor perwakilan di Jakarta. Nah, itu dari berbagai provinsi punya kantor di perwakilan Jakarta. Kalau ingin percepatan di Papua, harusnya kementerian-kementerian juga punya kantor perwakilan di Papua, baik di Jayapura maupun di Manokwari. Kenapa? Papua butuh pendampingan yang sifatnya intensif, tidak bisa hanya didampingi 5 hari tinggal pergi, 2 hari tinggal pergi, seperti itu. Tapi harus ada yang secara rutin mendampingi, berdiskusi, dan menyampaikan ide, gagasan, ataupun yang dilakukan di Papua, baik Papua di Papuanya maupun di Papua itu muncul, sehingga peran dari pemerintah itu tidak hanya pembinaan dan monitoring semata datang dalam sebulan silih berganti orang, termasuk audit dari BPK, BPKB, semuanya seperti itu, tapi lebih banyak dialog dan diskusi dengan orang Papua. Ingat sekali lagi bahwa di Papua itu harus dimulai dari bersama-sama. Jangan sampai kemudian di Papua itu hanya memberikan saran, masukan, tapi tidak melakukan tindakan bersama-sama. Kalau kemudian sudah bisa bersama-sama, bisa melakukan sendiri, barulah dilepas di situ. Nah, tantangan yang muncul saat ini adalah karena kondisi Papua, berita di mana-mana seringkali kasus-kasus yang sifatnya keamanan. Jangan sampai pendekatan berdasarkan keamanan itu muncul di situ. Karena apa? Pendekatan keamanan selama ini memang ada, tapi bukan menjadi suatu mayor dari pembangunan yang ada di Papua, tapi lebih banyak bagaimana pendekatan sifatnya humanis untuk dilakukan terkait dengan pembangunan di Papua. Kemudian juga ini yang jadi pertanyaan juga katanya dengan pelanggaran HAM. Ini memang kasus-kasus yang harus diselesaikan, dan bagaimana penyelesaiannya mungkin banyak contoh di berbagai tempat untuk bisa menyelesaikan tersebut. Kemudian yang menjadi kekhawatiran bagi saya adalah tentang degradasi peningkatan kapasitas dan integritas ASN di Papua. Ini kenapa? Undang-undang ASN sendiri juga memberikan ruang untuk fungsi-fungsi yang ada selama ini struktural menjadi lebih banyak fungsional. Daerah pasti akan melakukan tindakan yang sama ketika undang-undang ASN diterapkan secara nasional. Ini belum ada ramuan yang pas bagaimana koordinasi antara bupati ataupun wali kota ataupun gubernur dan kepala dinas turun sampai ke bawah. Fungsi-fungsi yang berjalan itu seperti apa, dikat dengan seperti apa, siapa akan membina ini semua. Karena ASN menjadi salah satu motor penggerak pembangunan yang ada di Papua. Kemudian juga katanya dengan masalah teknologi. Nah, teknologi ini menjadi hal penting di era sekarang. Mau tidak mau kita harus berkembang dengan urusan teknologi, dan di Papua masyarakat ataupun pemerintah daerah dipaksa untuk jumping untuk berbicara konteks teknologi. Teknologi saat ini yang mungkin dimudah adalah dengan Zoom, dengan internet, macam-macam. Tapi teknologi aplikasi kaitannya dengan layanan publik, kaitannya dengan ekonomi, ini harus mulai dilakukan. Dan apakah gagal dan tidak, itu bukan suatu proses tahapan yang tadi disampaikan 20 tahun perjalanan otonomi khusus kemarin, ya paling tidak kita mulai berjalan dengan sekarang dengan mendistribusikan itu pelan-pelan, mengajari komunitas, mengajari pemerintah daerah, kemudian bersama-sama bertindak untuk melakukan bagaimana pelayanan publik yang baik buat masyarakat, dan juga bagaimana daerah itu bisa meningkatkan pendapatan asli daerahnya yang sesuai dengan kaidah-kaidah ataupun sesuai dengan nilai-nilai kondisi yang ada Papua, terutama kaitannya dengan lingkungannya. Nah, kemudian katanya penegakan hukum, saya tadi sepakat Pak Komar menyampaikan tentang janganlah korupsi. Ini yang saat ini selalu menjadi stigma, dan mungkin 10-20 tahun ke depan berubah. Jangan sampai bahwa kebanyakan orang Papua datang ke Jakarta itu hanya urusan-urusan sifatnya duniawi yang tidak ada kepentingannya dengan urusan-urusan pekerjaan. Ini yang stigma-stigma ini yang muncul, dan harapan bahwa kasus korupsi, apalagi ketika nanti prosedur akuntabilitas lebih diperkuat, maka peran audit dan sebagainya pasti akan menyasar lebih dalam lagi. Dulu yang selama ini kabupaten lokasi jauh, jarang dilakukan proses audit, hanya lewat saja, mungkin nanti akan jadi semakin kencang. Nah, kekuatan dari pemerintah daerah ataupun AS-nya kemudian melakukan itu semua adalah satu, memberikan layanan dengan baik sesuai dengan prosedur dan fungsi yang ada. Apakah ini kemudian belum berjalan dengan optimal? Saya rasa Papua itu umurnya tidak hanya urusan 10 tahun, 20 tahun, tapi akan panjang, dan dalam undang-undang itu sendiri sudah disampaikan sampai 2046 itu akan jadi seperti apa.
Coba skema panjang inilah yang harus dijelaskan kepada banyak pihak bagaimana dalam konteks membangun di Papua. Baik, Pak Yasir. Saya rasa Ya. itu aja. Terima kasih Nah. banyak, Pak Moderator. Ya. Baik, itu tadi peluang dan tantangan yang disampaikan Pak Yasir Sani yang luar biasa. Tapi saya catat di sini perlu diingatkan, istilah babak baru itu perlu supaya mengingatkan kita jangan terjebak lagi dengan masa lalu yang 20 tahun itu. Itu Pak ya. Kemudian termasuk juga bagaimana sistem pendataan KTP yang bisa melihat mana orang asli dan sebagainya. Baru bagaimana mensinkronkan dengan undang-undang yang lain, undang-undang Pemda kah, undang-undang sektor yang lain maupun undang-undang cipta kerja seperti itu ya. Itu yang penting diingatkan beliau selain peluang dan tantangan yang disampaikan tadi. Baru yang paling penting adalah ini adalah peluang bagi Papua sebagai proses pembelajaran dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Terima kasih Pak Yasir atas paparannya.